Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya. Kali ini saya lagi menangani kulkas Polytron dengan kendala kulkas ini tidak dingin tapi lampu menyala, teman-teman. Dan untuk di bagian mesin kompresor di sini juga nyala tapi tetap nggak dingin. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk kulkas Polytron ini memang sering terjadi kerusakan di bagian kondensor ya. Tapi di bagian kondensor di sini tidak ada kebocoran karena kulkas Polytron satu pintu ini masih sekitar 1 tahun lebih, teman-teman ya, nggak nyampe 1 tahun setengah. Nah, biasanya kulkas Polytron ya, ketika mengalami kulkas Polytron ini sudah tidak dingin, biasanya teman-teman itu langsung mengganti bagian relay dan overloadnya. Tapi di sini untuk mesin kompresornya sudah hidup atau sudah nyala, jadi teman-teman nggak perlu mengganti relay bahkan overloadnya juga, karena mesin kompresor ini nyala ya. Kecuali mesin kompresor itu mati, itu teman-teman ganti relay dan overloadnya. Nah, biasanya di bagian bodi sini terasa panas, tapi di bagian yang saya pegang ini sudah dingin ya. Tadinya itu kalau kulkas normal itu kan panas, teman-teman ya. Oke, kita langsung ke mesin kompresor. Nah, di sini saya pegang, teman-teman bisa pegang mesin kompresornya nyala atau tidak. Karena di sini sudah nyala, jadi teman-teman nggak perlu mengganti relay bahkan overloadnya juga, karena mesin kompresor ini nyala ya. Kita lihat voltasenya bagus atau tidak, karena ini sangat penting, teman-teman. Nah, ini voltasenya 197 volt ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan memvonis ya bahwa kulkas Polytron ini tidak ada aliran atau tidak ada freonnya, teman-teman ya. Jadi tidak ada pendinginnya. Nah, kenapa bisa hilang? Nah, untuk kulkas ya, memang sering terjadi meskipun tanpa ada kebocoran, freon itu hilang. Ya. Biasanya itu disebabkan karena ketika listrik padam, atau kadang-kadang itu ketika sudah kita bersihkan kemudian kulkas Polytron ini sudah tidak dingin lagi ya. Nah, ini menurut saya ya, ini menurut saya biasanya hilangnya freon ini nggak harus ada kebocoran ya, teman-teman ya. Bisa disebabkan karena oli kompresor sudah mulai naik ya di bagian fresher ini, sehingga freon itu hilang, zat freonnya hilang karena sudah terlalu banyak endapan oli atau uap oli yang sudah masuk ke dalam fresher ini, teman-teman. Oke, yang saya lakukan sekarang, saya hanya mengisi freonnya saja. Saya tidak mengganti kondensor karena usia dari kulkas Polytron ini cukup dekat ya, baru 1 tahun. Artinya tidak mungkin bahwa untuk kulkas Polytron ini kondensornya bocor. Nah, di sini saya akan mengisi ya. Saya akan ngisi untuk freonnya kembali supaya kulkas Polytron ini dingin kembali. Nah, cara pengisiannya itu cukup mudah, teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah ya. Nanti saya akan perlihatkan apa saja kebutuhan alat-alat untuk mengisi freon. Oke, yang pertama kita las ya di bagian sini. Teman-teman bisa beli pengisian ya, pipa pengisiannya. Di sini saya menggunakan pipa kapiler supaya saya lebih lebih hemat juga. Dan selanjutnya kita potong ya, kita potong di bagian filternya. Kita potong di bagian filternya ini untuk
pemakuman ya, untuk pemakuman supaya udara yang dari dalam kulkas ini, pipa kulkas ini bisa keluar ya, bisa keluar semua. Jadi tidak ada udara yang tersisa di dalam pipa sirkulasi kulkas ini, teman-teman ya. Jadi di sini saya tidak menggunakan alat vakum ya, alat vakum. Saya menggunakan alat vakum dari mesin kompresor bawaannya. Nah, di sini yang perlu teman-teman butuhkan, di sini teman-teman harus mempunyai alat potong, yaitu cutter, teman-teman ya. Nah, ini siapkan cutter ya. Kemudian ini ada gas. Teman-teman bisa beli ya di Alfa. Dan untuk blender lasnya di sini saya beli juga ya seharga 60.000. Nah, ini yang perlu teman-teman butuhkan ketika teman-teman mau memperbaiki kulkas sendiri. Nah, ini ada manifold, teman-teman bisa beli manifold yang single aja, yang murah-murah aja ya. Nah, kemudian di sini ada tabung freon. Oke, selanjutnya di sini teman-teman butuhkan yaitu tang ya untuk memotong. Kemudian perak las ya, perak las ini 4.000 rupiah ya, 4.000 rupiah. Teman-teman bisa beli di toko elektronik, banyak sekali teman-teman ya. Jadi seperti itu ya yang kita butuhkan. Jadi nggak perlu banyak-banyak, kita bisa memperbaiki kulkas sendiri ya. Nah, ini kenapa alasan saya potong seperti ini, supaya kita bisa memakum ya, memakum. Nah, kita tancapkan untuk selang ke manifold teman-teman ya. Kemudian kita nyalakan dan tunggu sampai di bagian manifold ini di bawah 0 ya, di bawah 0. Artinya ini proses pemakuman ya. Nah, sampai udara yang saya potong ini ya, di bagian filter ini sampai tidak ada udara sama sekali. Nah, ketika udara ini sudah kita buang, baru kita las kembali ya, kita tutup kembali supaya tidak ada kebocoran. Baru kemudian kita isi freonnya ya. Nah, untuk pengisian freon usahakan itu paling banyak itu 15 PSI teman-teman ya. Jadi 15 PSI. Oke, kita langsung isi saja teman-teman ya untuk kulkasnya. Nah, ketika sudah kita isi, di bagian bodi ini sudah mulai terasa panas ya, karena sudah terisi oleh zat pendinginnya. Dan teman-teman bisa lihat di bagian freezernya ketika sudah kita isi. Nah, di sini sudah ada hawa dingin teman-teman ya. Jadi sudah mulai dingin kembali. Jadi caranya itu seperti itu ya teman-teman ya. Cukup mudah. Nah, jika teman-teman ada kendala bisa tulis di kolom komentar, nanti saya bantu jawab dan saya bantu bimbing juga teman-teman. Oke, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan dukung terus channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.